Wave Update edisi Senin 29 Desember 2026. Ada Aquam, Sanskoy, dan juga Dita. 2025 masih? 2025. Gila. Sorry. Terlalu perih kayaknya 2025 buat Aquam pengen langsung Pengen cepet-cepet gitu. Nah. Masih 25, masih. Ya, 2025. Dan sekarang kita mendapatkan sebuah kabar. Joshua Zirkzee yang dikabarkan akan segera merapat menuju AS Roma. Kenapa sih Bang Dita? AS Roma, AS benar. Roma. Gimana nih menurut kalian? Asik, gimana nih? Gimana tuh? Kalau nongkrong nggak gitu, tiba-tiba datang kan, gimana nih menurut kalian? Gitu. Kita harus buat sebuah tren baru. Tren baru. Nongkrong gitu. Nongkrong harus lebih formal ya. Lebih formal. Ya kalau menurut gua sih AS Roma. Ya ini win-win solution juga buat Zirkzee untuk kembali dilihat karena kan tahun depan itu adalah tahunnya Piala Dunia kan. Jadi dia pengen juga untuk bisa masuk ke Belanda sehingga minute play itu sangat penting. Sehingga ke Roma adalah solusi terbaik dan juga kalau misalnya memang cuma dipinjamkan tanpa opsi beli itu juga menguntungkan United karena United berarti bisa meminjamkan pemain tanpa harus menggaji pemain, kemudian juga dikasih minute play juga gitu. Dan Italia nampaknya tempat yang bersahabat untuk Zirkzee juga karena memang Ex-Man United biasanya. benar, dan juga untuk Zirkzee karena di Sempat Bologna masuk. sebelumnya Iya. kan juga talk chair gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya nggak apa-apa, cuman kendalanya kenapa United masih belum setuju karena kan sekarang kan tawaran sudah diajukan oleh Roma, kemudian juga dari agennya Galon. Kaget. Saya juga nggak siap saya. Tiba-tiba agent galon. Agen galon, bro. Zirkzee kan agennya Zirkzee katanya Zirkzee-nya udah oke dengan beberapa klausul dan kontraknya, tapi dari United-nya belum karena memang kehilangan Bryan Mbeumo nggak tahu sampai kapan sama Amat gitu. Bahkan mungkin sampai pertengahan Januari kalau maju terus gitu terus kehilangan Sesko yang belum juga menunjukkan performa terbaik, kemudian juga pemain-pemain yang cedera membuat United masih ntar dulu deh gitu. Ntar dulu. Meskipun lu sebetulnya puas nggak sama performa Zirkzee sejauh ini? Belum jelas lah. Kayaknya masih jauh banget dari kata puas karena yang diharapkan kan kalau ngelihat Zirkzee dia tuh tipikal striker yang nggak nunggu di depan doang. Dia yang mau turun ke belakang, mau jemput bola segala macam, pergerakan juga yang diharapkan kayak gitu. Sikat Kuam. Kata apa? Ya enggak. Aja tuh. Nah, tapi sejauh ini masih cuma di larinya doang. Larinya doang. Lari juga berat dia. Belum ada. Itu dia, tapi seenggaknya kan nggak yang cuma bukan tipikal striker yang cuma nunggu di depan doang gitu. Ya. Ada ke belakangnya ada sebenarnya dengan sistemnya si Amorim lumayan bisa ngebantu untuk lumayan fluid di fluid ya. Fluid. Tapi emang yang dibutuhkan kan mesin gol. Nah, sejauh ini belum. Makanya akhirnya nggak dapet tempat juga. Kemarin sempat gua bikin konten Jawa di United Wave. Konten Jawa. Gua bilang kalau emang sebenarnya kan rumor mau ke AS Roma ini udah lumayan lama. Gue juga bilang perlu dicoba dulu, jangan langsung dilepas karena kemarin di awal-awal musim juga seret banget kan, nggak pernah dimainin. Nggak pernah minum kalau Nggak, seret mah. betul. Nggak pernah minum, nggak pernah main. Kuning telur tuh. Iya, kuning telur, telur rebus kan. Waktu dimainin ternyata ya sama-sama juga. Dan emang agak riskan juga ya. Meskipun menjadi win-win solution ya buat si Zirkzee sendiri. Iya. Tapi ya dengan kondisi Man United yang pemainnya belum tahu kapan balik lagi. Ya memang butuh backup juga sebetulnya. Opsi di depan siapa sih? Nah, itu Kita dia. cuma punya dua sebenarnya yang Tapi emang striker. masalahnya mau nggak Ruben Amorim untuk ngebikin dia reguler main karena sentuhannya akan balik ketika dia sering main. Nah sekarang kan baru dicoba beberapa kali terus kelihatan nggak perform karena ya udah lama nggak main. Habis jadi cedera kemudian nggak main itu kan ngebuat kepercayaan dirinya juga menurun, performanya, match fitness-nya juga. Dia kan shape-nya juga agak gede tuh karena lama nggak main gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau stay memang harus punya formula untuk mainin Zirkzee. Harus kepake nih pemain. Kalau tetap jadi camat-camat juga mending
ganti camat yang bertato ada Betul. Benar ada. Karena terakhir juga main dengan 2 orang di depan, pada akhirnya Mason Mount yang di terdepan bukan Zirkzee. Padahal kan kita punya 2 striker. Kalau mau maksimalkan Zirkzee ya harus sering dimainin karena biar sentuhannya balik. Karena tadi kata Sanskui juga dia ini mau untuk turun ke belakang kan. Terus juga link up play-nya bagus gitu. Cocok untuk main coba misalnya kalau misalnya udah untuk ngebuka low block itu tuh butuh pemain yang link up play-nya bagus. Kalau Mason Mount itu kan cocok untuk main tim yang mungkin lebih superior karena harus kita mau pressing gitu. Nah ini coba untuk sering kita kan akan berapa banyak sih pemain tim yang bermain atraktif melawan United gitu kan. Itulah kenapa harus pakai Mount gitu untuk pressing. Kan pasti banyak yang main low block lawan United kan, mid block cenderung low block gitu. Nah itu butuh Zirkzee yang bisa link up play gitu. Ya apapun nanti keputusan akhirnya, apakah memang benar-benar Zirkzee hengkang? Ya. Tapi Hengkang tornado. Hengki. Kayak orang nongkrong nggak ada ngomongan hengkang deh. Ada. Ada ini. Ngangkang, itu ngangkang mas. Ngangkang. Astagfirullah. Kan Zirkzee mau cabut nih ke AS Roma. Mudah-mudahan itu jadi ya pilihan terbaik lah buat masing-masing ya. Harganya juga oke. Nah, cuman ada nih yang kabar lama tetapi kemudian berhembus kembali. Apa tuh? Carlos Baleba. Wis. Memang kan Gelandang Madura. Baleba. Kan di Man United kan di gelandangnya juga kadang-kadang pilihannya rada-rada aneh ya. Manuel Ugarte yang masih belum sesuai ekspektasi. Inkonsisten. Terus juga Kobbie Mainoo yang kita membutuhkan dia tapi urung dimainkan oleh Ruben Amorim. Ada lagi tuh orang nongkrong pakai bahasa urung. Iya. Urung dan juga kemarin sempat cedera. Urip. Akhirnya dia kayaknya bakal diincar sama Man United lagi. Cuman kemarin-kemarin itu kan sempat performanya tuh turun. Tapi pas sama timnas Kamerun, nah dia tiba-tiba bagus lagi nih. Apakah memang Carlos Baleba ini cocok untuk Man United? Kenapa harus Adiani? Cocok untuk United. Dibacain. Pergerakan orang dibacain. Sikat Bang Dita terusin. Suka kalau Carlos Baleba ya mungkin ya ketika kan pemainnya sendiri sudah mengatakan dia willing untuk bergabung dengan United di awal musim. Terus ekspektasinya mau gimana pun United lebih besar dari Brighton lah ya, walaupun inkonsisten terus juga lagi drop gitu performanya, dan pemain dari Afrika melihat United itu kan tim yang besar, ada kesempatan main di situ terus digagalkan, pasti harapannya gagal lah. Terus sakit hati, terus juga underperform tanpa dia sadari mungkin gitu underperform, sehingga ketika main bukan untuk Brighton malah jadi bagus gitu. Atau mungkin tekanan di Inggris yang kita tahu begitu tinggi ya membuat Baleba jadi nggak perform. Jadi kita nggak bisa ngelihat dia karena pengen ke United jadi nggak perform di Kamerun gitu. Tapi lebih ngelihatnya pairingnya juga mungkin nggak cocok. Iya, lebih ngelihatnya apakah memang Carlos Baleba orang yang dibutuhkan sama Amorim atau enggak gitu. Nah, itu. Lebih ke jangka panjang dengan Casemiro yang di musim ini kan terakhir kan Casemiro. Jadi harus ada orang tengah yang juga kuat ditaruh di situ buat gantiin si Casemiro, karena mau nggak mau kayaknya sampai di musim ini aja sih, musim depan kayaknya Casemiro udah enggak. Kemungkinan besar. Al Hilal kayaknya mentok. Gajinya lumayan banget, 350.000. Makanya menurut gua kalaupun Baleba ternyata oke dan bisa didatengin, apalagi kalau bisa didatengin di ini ya deket-deket ya, kayaknya oke banget sih. Cuma kan menurut gua daripada kayaknya kalau Januari kayak agak terlalu susah ya. Susah. Lebih realistis saat Casemiro cabut di summer nanti Balebanya gantiin gitu. Kandidat-kandidat lain yang namanya sempat disebut Elliot Anderson. Terus juga Nepes. Ruben Neves kemarin juga katanya masuk list. Kalau Nepes Januari gua oke. Tapi karena gajinya gede sih. Karena Ineos itu tuh pengen punya aturan 200.000. 200.000 gajinya, terus BPJS nggak dibayar katanya, nggak ditanggung. Ketenaga kerjaan, bro, lumayan bisa dicairin tuh berapa sekali tuh.
Ya terakhir Neves sih gue dengar Ya. dan menurut Sama gua, James Garner katanya ada rumor juga. Oh iya ya? Mau ditarik Balik balik. lagi ya? Oh, dia bagus tau di Jadi Everton. ini loh, jadi pivot. Iya, Beneran di Everton. jadi Oke. Terus anchor. Moyes tuh kaget. Dulu gue perasaan magang MU nggak begini, ternyata sekarang ada pemain jago mantan MU waktu gue di situ. Ya, biasanya kan kalau cabut dari MU suka begitu kan. Ekspektasi. Sekali Ekspektasi, lagi ya. ekspektasi. Baleba juga belum tentu. Kalau misalnya nih, Elliot Anderson, Baleba, Adam Wharton, semua itu ditebus misalnya 100 jutaan harganya. Ekspektasinya juga akan tinggi dan mereka juga belum tentu bisa perform. Karena ketika harga tinggi, tuntutan juga tinggi. Dan secara usia kan juga sebenarnya ini pemain-pemain yang masih lumayan muda kan. Muda, betul. Iya. Ya, kasih kesempatan Ugarte lah sampai akhir musim. Sampai akhir musim. Lihat dulu nih. Kemarin kan agak sedikit oke kemarin. Iya, betul. Lawan Newcastle. Betul. Giliran main 4 back oke deh ya. Tapi dia Oke. kalau main double pivot kayaknya oke deh. Berarti harus ada temennya Dia nggak bisa sendirian Iya. dia. Karena emang dia kayaknya bingung deh kapan harus ngambil keputusan. Nah, kalau ada temennya, dia Ada tuh cuma yang woro-woro. buat Haryono aja, Iya, bener. buat keras-kerasnya aja udah. Tugas-tugas kasar. Iya, Tugas angkut-angkut. Angkut-angkut aja dia, bener. Jadi nggak usah mikir, model-model gampang aja, main gampang, main simple. Jadi itu dia update-update terkini. Gimana menurut lo? Silakan tulis di kolom komentar. Tapi review sedikit. Nah, takut lupa gua. Enggak, aman aja. Sama ini, nih nyambung ke preview. Gue barusan ngecek, ternyata abis ini kan kita ngelawan Wolverhampton. Wolverhampton itu cuma punya 2 poin. Poin terakhir yang didapatkan oleh Wolverhampton, imbang terakhir itu lawan Baleba. Oh, Brighton. Iya, lawan Baleba ternyata terakhir dia ada itu poin terakhir kan? Iya. Apakah ini menjadi Jangan. Jangan. Tapi ini benar-benar harus dimanfaatin sama MU. Oh iyalah. Clean sheet lagi sih Clean sheet pengennya. lagi. Nah, Karena itu. menang dengan clean sheet itu tuh mahal banget. Karena kemarin udah clean sheet. United baru 2 kali. Sejak kedatangan Sean Lyman baru 2 kali loh. Lawan Sunderland sama lawan Newcastle. Jadi ketika besok nih lawan tim yang baru 2 kali, punya 2 poin gitu, imbang. 2 kali imbang. Harusnya sih bisa menang bukan, gua nggak bilang menang mudah ya, tapi menang gampang. Tapi kemarin waktu lawan Wolves yang di kandangnya, besok kan di Old Trafford main ya. Trafford, ya. Waktu di Wolves juga gua ngerasa, ini tim apa sih sebenarnya? Iya, bener. Nggak Kayak layak sih ini di Iya, peringkat terakhir. emang beneran nggak ada bentuk permainannya dan nggak ada pemain yang gue tahu sejujurnya. Kayak pemain-pemainnya ya udah. Makanya kalaupun ternyata kemarin bisa menang 4-1 ya wajar aja. Dan Cuma gue pengen minusnya- Matheus Cunha ngegolin sih. Ya. Kemarin kan hampir terus tuh. Sampai penalti mau dikasih ke Cunha juga nggak. Cunha udahlah. Katanya. Sesko golin nggak? Pengennya sih. Pengen ya? Pengen. Pengen Sesko sama Cunha deh. Iya, 2 pemain Mumpung itu. lawannya Wolverhampton. Iya. Untuk kepercayaan diri sih perlu sih. Iya. Mereka perlu. Minimal 17 gol lah sih. Kalau kemarin di Wolves kita menang 4-1, ini sih 4-0. Wah, 2-0 lah, 2-0 minimal. 2-0. 2-0. Kalau tadi gue sempat sebelum kita tag kan 1-0 kayaknya masih belum kerasa menang, 2-0 minimal. 2-0. 2-0. 2-0. Oke, 2-0 juga Clean dah. sheet. Itu 1-0 katanya berasa kalah tadi Berasa katanya. kalah. Lu Iya, situ lawan- berasa City. Lawan bro. Pengen lu kalah nih. Iya. Ayolah, mumpung Wolverhampton ini adalah setiap orang kalau main FPL setiap lawannya Wolverhampton pasti pakai striker lawannya ya. Gitulah. Gila, Itu cara-cara. Gua jujur Dorgu triple captain. Oh, ya, terlalu. Wah, gua Dorgu triple captain gua. Tapi bisa jadi sih. Bagus banget kemarin. Gua nge-boost biar langsung set gitu. Dan kayaknya Dorgu akan tetap di posisi kanan ya, Betul. sayap kanan ya. Dan harusnya sih 4 back lagi semoga ya. Iya. Semoga Amorim nggak ngerasa, lawan Wolf kayak 3 lagi bisa deh. Semoga enggak, semoga. Takutnya mainin Jack sama Taylor Fletcher tengah kan. Rupanya Selesi. mentang-mentang Iya, Wolverhampton deh. Jangan terlalu. Siapa? Mantato. Mantato. Benigno Mantato. Emang namanya Benigno? Iya, bukan Benigno. Benigno Benigno pedangdut, Iya, pedangdut. Baju jaring-jaring. Ini fotonya. Wah, jangan. Sama ini yang kemarin main di Indonesia. Siapa? Jemba Jem. Seo Kone. Seko Kone. Seo Kone. Tiba-tiba dimainin. Wah. Sekokone. Seko Kone. Nasi. Dari Kone, Sekokone. Wah. Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. nggak Sekokit ngerti dari. gua. Tapi itu dia beberapa update dan juga preview mengenai lawan Wolverhampton. Mudah-mudahan menang. Kita harapkan ya. Mumpung Wolverhamptonnya juga ya begitu gitu kan. Jadi sekian demikian. Sekian demikian. Gua yakin pasti ini di dalam komentar banyakan bercanda, Mas. Iya. So asik lu. Lu so asik. udah. Pokoknya gitu aja. Wave update, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.